Kisah Nabi Musa alaihi salam, masa kelahiran sampai diasuh oleh Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu juga banyak dari kalangan Bani Israel. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka, serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu. Cepat, katakan apa itu? Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjatuhkan kekuasaanmu. Apa maksud ucapan kalian? Kami melihat hal buruk menimpamu di masa akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir. Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun telah menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya Allah, hamba titipkan anak ini padamu. Hamba mohon, jaga dan lindungi dia. Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Wahai bayi laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra, dan sekarang kau hadir di hadapanku. Asia sangat senang dan membawa bayi Musa ke hadapan suaminya. Wahai suamiku tersayang, lihatlah apa yang aku bawa. Bayi siapa itu? Bayi laki-laki ini ditemukan para dayang di sekitar istana. Aku mohon padamu, angkatlah dia menjadi anak kita. Kau tidak sedang bercanda bukan? Bayi laki-laki? Apakah kau lupa akan peraturan yang telah aku buat? Wahai suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Melihat bayi ini, hatiku sangat bahagia. Ia adalah penghibur bagi kita, wahai suamiku.
itu bagimu, namun tidak bagiku. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun luluh juga saat melihat bayi Musa. Asia sangat senang dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa. Wahai ratu, bayi ini tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun. Sepertinya kami harus mencari ke pelosok negeri ini. Oh, baiklah kalau begitu. Laporkanlah padaku jika kalian menemukan wanita itu. Katakan padanya, aku akan berikan hadiah yang sangat banyak. Mendengar kabar tersebut, kakak perempuan Musa menawarkan ibunya kepada dayang istana untuk menyusui bayi laki-laki itu. Ketika para dayang sampai di rumah ibu Musa, ternyata bayi laki-laki itu mau menyusu dengan lahap. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya wanita ini adalah ibu kandung bayi laki-laki itu. Esoknya, ibu Musa pergi ke istana. Aku sangat berterima kasih kepadamu, wahai ibu. Terimalah segala pemberianku ini sebagai hadiah. Dan aku mohon padamu, tinggallah di istana ini selama masa menyusui Musa. Wahai ratu, maaf sekali, saya tidak bisa tinggal di istana ini karena ada keluarga yang membutuhkan saya di rumah. Jika diperbolehkan, biarkan bayi ini saya bawa sampai masa persusuan berakhir. Oh, baiklah kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Ibu Musa meninggalkan istana bersama bayi Musa dengan perasaan bahagia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 13. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah masa menyusui Musa berakhir, ibu Musa menyerahkan Musa kecil ke tengah-tengah keluarga Fir'aun. Wahai suamiku, lihatlah Musa. Lucu sekali dia. Tidakkah kau ingin menggendongnya? Bawa kemari anak itu. Fir'aun menggendong Musa kecil di pelukannya. Lalu Musa menarik jenggot Fir'aun sampai tercabut dan berdarah. Seketika itu Fir'aun melepaskan Musa dari pelukannya. Dasar anak nakal. Aku yakin anak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak. Oh, sabarlah wahai suamiku. Dia hanya anak-anak. Wahai pengawal, siapkan pedang yang tajam. Besok akan aku bunuh anak ini. Asia berpikir bagaimana cara agar suaminya tidak jadi membunuh Musa. Kemudian Asia mendapatkan sebuah ide. Wahai suamiku, sebelum kau bunuh Musa, biarkan aku buktikan kepadamu bahwa Musa hanya anak-anak yang suka bermain. Apa yang ingin kau buktikan? Tingkahnya hanya membuatku kesal dan marah. Asia menyiapkan sepiring roti dan bara api. Lalu dia menyuruh Musa memilih salah satu di antara keduanya. Ternyata Musa kecil memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Sontak Musa pun kepanasan dan lidahnya terbakar. Perhatikanlah wahai suamiku, jikalau Musa yang sudah bisa berpikir, tentu dia akan memilih roti yang lezat itu. Tolong, urungkanlah niatmu untuk membunuhnya. Dari peristiwa itu, Fir'aun percaya bahwa Musa hanyalah anak-anak seperti pada umumnya. Lalu, Musa kecil diasuh keluarga Fir'aun sampai usianya beranjak dewasa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya adalah: pertama, hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan kedua, Allah selalu melindungi hambanya dari kemungkaran yang ada di sekitar kita.
Seperti peristiwa Musa kecil yang selamat dari kekejaman Fir'aun dengan memilih bara api dibandingkan roti. Wallahualam bisawab.